tahun jadi pengurus di DPC, sekretaris maupun ketua. Jadi kaitannya dengan tryout itu sudah kita lakukan hampir 4 tahun ini. Itu kita lakukan free. Gratis. Pokoknya tidak ada yang bayar lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah OTT akhirnya bisa menyapa kembali teman-teman para pemerhati Fakultas Hukum Universitas Ahmad Dahlan gitu. Di acara yang sangat dinanti-nanti dan ditunggu-tunggu, yaitu di program OTT, obrolan tipis-tipis. Nah, hari ini saya tidak sendiri, saya ditemani oleh salah satu advokat yang luar biasa handal. Dan tidak lain dan tidak bukan adalah Pak Koko Sudan Sugiharto SHMM. Begitu aja Bapak, kalau misalkan saya salah mohon dikoreksi aja Bapak. Bagaimana kabarnya Bapak? Baik Mas. Alhamdulillah, matur suwun sudah mengkonfirm undangan kami kayak gitu ya. Ini Bapak, kami ini dari kemarin-kemarin itu banyak menerima delivery request begitu ya. Kak mohon dong dihadirkan gitu pakar advokat yang bisa membuat kami ini terinspirasi begitu. Nah, akhirnya okelah kami penuhi request dari teman-teman semua, akhirnya beliau Bapak sudah berkenan gitu. Oke Bapak, untuk lebih lebih rileks, lebih santai. Ini saya panggil apa ini Ji? Mas boleh, Bang boleh gitu, Bapak boleh kayak gitu ya. Oke, nah lebih familiar saya panggil Abang aja lah ya. Oke, Abang saya ini teman-teman semua ini. Kalau misalkan teman-teman juga nantinya di luar begitu ketemu beliau ini boleh silakan bertatap bersapa kayak gitu, panggillah Abang kayak gitu. Ji. Bang apa ini Bang Koko? Bang Koko nggih, Bang Koko. Ini kan kami siang ini itu menghadirkan seorang advokat yang handal, menurut kami itu sangat luar biasa begitu nggih. Amin. Advokat bermartabat. Oke. Saya awali 11 Mei 1981. Ada apa di tanggal tersebut? 11 Mei 1981 itu kebetulan juga hari ulang tahun saya itu. Luar biasa. Ya kalau Mas Kholik bertanya kaitannya dengan advokat yang bermartabat, ini memang sudah menjadi konsekuensi dari seseorang yang mendedikasikan ilmunya kepada sebuah profesi. Jadi ketika seorang sarjana hukum mendedikasikan ilmunya kepada sebuah profesi advokat, maka mau tidak mau di dalam berprofesi maupun di luar berprofesi, profesi itu melekat dalam dirinya. Tidak boleh kemudian memilah-milah, ini pas tidak jam kerja, pas tidak sidang saya seenaknya. Itu nggak bisa ya Bapak. Itu sudah menjadi tanggung jawab melekat kepada seorang profesi advokat, Mas. Nyuwun sewu. Saya tegaskan, mau sidang, mau tidak, mau di luar atau beracara atau tidak, itu harus melekat di dalam diri. Itu sangat penting. Itu sudah menjadi syarat. Jadi kalau seorang kader tidak mau terikat dalam sebuah kode etik maupun perilaku maupun attitude sebagai seorang yang berprofesi sebagai officium nobile, tidak usah menjadi advokat. Itu teman-teman semua. Jadi officium nobile ini adalah profesi yang terhormat. Dan yang mulia. Yang mulia. Gitu. Jadi sama seperti hakim, sama seperti jaksa, sama seperti penyidik dan lain sebagainya. Ketika seorang hakim itu disebut sebagai wakil Tuhan di dunia, maka seorang advokat itu juga sama kedudukannya. Tidak boleh seenaknya sendiri berperilaku seenaknya. Ini nggak di pengadilan kok, saya terserah saya bukan gitu. Sebagai advokat kok. Berarti kita harus tanamkan seperti itu ya, mau di pengadilan, mau beracara atau tidak begitu. Kalau misalkan kita sudah meniatkan untuk menjadi seorang advokat, haruslah berjiwa-jiwa yang seperti itu. Itu konsekuensinya. Itu konsekuensinya. Ketika seseorang memilih berprofesi, maka itu konsekuensi yang diambil. Begini, kalau untuk membangun
untuk membangun hal yang seperti itu kepada teman-teman calon advokat. Nah, itu seperti apa? Baik, ini Mas. Jadi kembali lagi saya sampaikan profesi advokat ini adalah profesi yang official nobile. Ya. Jadi ini profesi yang sangat terhormat, yang harus dijaga marwahnya. Kaitannya dengan untuk menuju profesi yang bermartabat adalah bagaimana seorang advokat itu memulai karirnya itu tidak bisa secara instan. Tidak bisa secara instan. Pola pikir, mindsetnya juga tidak bisa kemudian, oh saya mau jadi advokat supaya bisa punya mobil sport. Tidak boleh. Tidak boleh. Karena itu nanti pasti akan ada yang dikorbankan. Siapa yang dikorbankan? Masyarakat pencari keadilan. Nah, ini klien itu akan dikorbankan. Ya, kan? Nanti pasti akan, dikesampingkan ya. Pasti hal-halnya pasti kaitannya dengan materi nanti. Ini tidak boleh. Tidak boleh. Ini mengurangi marwah maupun mengurangi martabat dari si advokat sendiri. Jangan keliru, menjadi pengacara, menjadi advokat itu adalah mendedikasikan ilmunya kepada hal-hal yang kaitannya dengan penegakan hukum. Itu sudah menjadi niat awalnya dulu. Jadi jangan niat awalnya itu mencari mobil sport, mencari ini dan lain sebagainya, itu nanti akan tidak baik. Kalau memang kita sudah meniatkan menjadi advokat, jangan mengejar yaitu materi yang berlebih lah, taruhlah berlebih itu dalam artian garis bawah itu mobil sport yang tiba-tiba kita pengen itu harus ada, kan gitu nggak bisa ya. Itu pasti akan mengorbankan klien kita. Boleh, nanti ada ininya. Semua tidak bisa dengan instan. Ada waktu, ada waktu proses lah. Ada kristalisasinya. Nah, itu yang lebih tepat. Mohon maaf. Kalau misalkan saya tarik ke belakang, saya tarik ke belakang untuk supaya kita rileks untuk menyampaikan teman-teman begitu. Kalau ada teman-teman yang ingin bertanya langsung, bisa ditaruh di kolom komentar, akan saya delivery ke beliau. Begini, benar tidak nih kalau ini memang abang memutuskan untuk di dunia advokat, yaitu lawyer, untuk mencari keadilan lah ibaratnya, begitu. Apakah benar? Kenapa dulu itu hobinya road race? Ini jauh sekali nih. Begini Mas, saya ini menjalani kehidupan itu berdasarkan fasenya, sesuai dengan fasenya. Jadi dulu sebelum saya menjadi profesi advokat, saya kebetulan profesi saya adalah pengusaha konstruksi. Kontraktor. Karena hotelnya di mana-mana. Karena kebetulan dari keluarga memang dari profesi konstruksi. Namun kemudian ada sebuah momentum yang membuat saya kemudian terlecut untuk berkiprah maupun ini. Jadi sepele Mas, saya itu pengen menjadi anak yang soleh. Kenapa? Karena almarhum bapak saya itu ketika sakit di Singapura mengatakan kepada saya secara khusus, wahai anakku, tolong kamu berprofesi menjadi seorang advokat untuk menolong orang lain. Itu yang saya ingat. Ini yang saya sangat banggakan. Nah, dari profil beliau ini, teman-teman, kenapa saya tidak menyebutkan di awal, kan kayak gitu. Saya menunggu beliau ini untuk menyebutkan sendiri, kan kayak gitu. Profil beliau saya pelajari luar biasa sekali, kan kayak gitu. Nah, kalau tidak salah saya sebutkan Bapak, saya mohon maaf kayak gitu. Jangan bilang kita lapar di saat kita kenyang. Betul. Saya sampaikan teman-teman semua, garis bawahi, beliau adalah ketua DPC Pradiwonosari. Itu saya tidak sebutkan di awal. Dan sekarang saya sebutkan karena materi kita untuk hari ini dan detik ini. Materi saya, monggo disilakan dilanjutkan. Jadi saya dinasehati sama orang tua maupun guru saya ketika saya berguru, karena tidak mungkin seorang advokat itu tidak melakukan yang namanya prosesi magang, Mas. Magang itu harus kita lakukan selama 2 tahun. 2 tahun. Nah, saya punya setidaknya ada 2 guru yang paling hebat. Itu selalu mengatakan kepada kami, kepada saya, kok kalau mau jadi advokat jangan seperti orang yang lapar.
Karena kalau orang lapar itu akan kerja serampangan, nabrak kanan kiri, kemudian semuanya pasti akan dilakukan demi supaya dia kenyang. Itu filosofinya tidak sempit. Filosofi itu maknanya luas. Betul. Tidak lapar itu bukan terus kemudian belum makan, bukan. Jadi filosofinya adalah ketika bekerja itu sesuailah dengan apa yang diamanatkan oleh klien. Tidak perlu kanan kiri, sudah sesuai saja apa yang harus kita lakukan, itu yang kita lakukan. Jangan sampai ada kan sekarang banyak bermain-main ini, nah akhirnya timbul permasalahan lagi. Ini kan juga tidak baik. Marwah advokatnya juga akan runtuh. Selain itu organisasi juga akan terbawa-bawa nanti. Wah, dari organisasi mana sih ini? Dari organisasi mana? Itu pasti akan terbawa. Nah, ini namanya mencoreng. Organisasi. Betul. Gitu. Nah, John Sewu, Bang Koko kan ini kan Ketua DPC Pradi Wonosari, yang kebetulan alhamdulillah bekerja sama dengan Fakultas Hukum Universitas Ahmad Dahlan PKPA. Nah, kita singgung mengenai PKPA terlebih dahulu. Nah, kita insya Allah di bulan Juni ini kita laksanakan PKPA angkatan ke-7 kan kayak gitu. Nah, untuk bisa kita sajikan kepada teman-teman calon begitu DPC Pradi Wonosari itu kan pastinya mempunyai ciri khas dengan DPC yang lain begitu. Bisa dibagikan kepada kami. Ini pertanyaan yang baik, Mas Kole. Memang saya tunggu-tunggu karena salah satu tanggung jawab menjadi pengurus organisasi itu harus menyampaikan kepada salah satunya rekan mitra kerja. Jadi begini, beberapa hari yang lalu saya kebetulan ketemu dengan Pak Dekan Fakultas Hukum UAD yang memang ini sudah menjadi mitra kita. Kita sampaikan, jadi gini, jadi di DPC Pradi Wonosari ini itu kaitannya dengan PKPA, itu kita membantu dan menampung teman-teman yang ikut PKPA ini kaitannya dengan permagangan. Permagangan teman-teman. Ini sudah floor kita sampaikan kepada semua peserta yang mengikuti PKPA Angkatan 7 di Fakultas Hukum UAD yang bekerja sama dengan DPC Pradi Wonosari. Ini siapapun yang ingin magang, silahkan bisa datang ke sekretariat DPC, bisa nanti menghubungi pihak pengelola PKPA atau pada saat nanti masa PKPA-nya nanti akan kita sampaikan. Jadi silakan siapa saja untuk bisa magang di DPC Pradi Wonosari. Saya sendiri sebagai ketua mempersilahkan karena itu menjadi tanggung jawab moral kita. Jangan sampai kita cuman bikin PKPA, tapi setelah itu kita lepas kayak gitu terserah lu mau magang di mana itu seakan-akan kok kita ini kok cuman egois. Kok cuman bikin PKPA tapi setelah itu dilepas begitu aja. Padahal saya yakin banyak sekali kader-kader ini itu adik-adik ini yang belum paham ini magangnya harus di mana terus magang itu seperti apa ini yang perlu kita sampaikan. Karena begini kalau misalkan kita lulus S1 pingin menjadi advokat kan kayak gitu kan, yang namanya kita belajar pastinya kita butuh yang namanya bimbingan. Betul. Pembimbing yang bisa menuntun kita gitu. Kita hanya ikut PKPA tanpa ada yang mengarahkan setelah itu. Nah, inilah yang ditawarkan DPC Pradi. Itu kita tawarkan. Begitu, itu kita tawarkan. Teman-teman semua. Itu yang tidak dipunyai DPC lain. Betul. Dan itu free. Itu free teman-teman semua. Itu tidak ada biaya dan berapapun peserta yang akan ikut magang di kita terima. Free, tidak ada uang makan, tidak ada uang bensin, tidak ada uang apa, free, gratis. Bahkan kita sediakan makan siang nanti. Nah, kurang apa lagi coba DPC Pradi ini. Luar biasa kan teman-teman. Karena kan berprofesi ini nggak cuma habluminanas Mas. Habluminallah juga. Gitu. Nah, mengenai urgensi magang itu sendiri. Gini, magang itu sebagai syarat mutlak untuk menjadi seorang advokat. Syarat mutlak. Magang 2 tahun. Jadi kader setelah selesai pendidikan ilmu hukum S1 itu bisa mengikuti yang namanya pendidikan profesi advokat PKPA.
PKPA. Setelah PKPA bisa langsung magang atau bisa nanti ikut yang namanya UPA, ujian profesi advokat. Nah, setelah itu syarat wajibnya adalah magang 2 tahun. Magang 2 tahun. Magang 2 tahun syarat wajibnya. Nah, karena ini kita dari DPC Pradi Wonosari di bawah pimpinan Prof. Otto Hasibuan, maka segala rentetan tahapan itu harus dilakukan berada dalam satu organisasi. Satu organisasi selinier. Betul, itu harus linier gitu. Tidak boleh nanti ini yang mungkin banyak rekan-rekan muda ini, kader-kader adik-adik ini yang kurang paham. Jadi kadang-kadang kalau kita tidak arahkan, nanti ikut PKPA-nya di mana, UPA-nya di mana, magangnya di mana, daftar pelantikan penyumpahannya di mana? Nah, ini jadinya gaduh-gaduh. Iya, gaduh-gaduh nanti. Warnanya abu-abu, merah-merah, biru-biru. Oke. Gini, Bapak. Kalau misalkan tadi yang sudah ditawarkan luar biasa sekali servisnya dari DPC Pradi, begitu ya. Nah, mengenai kalau misalkan apakah DPC Pradi juga menyelenggarakan tryout atau segala macam untuk persiapan upah gitu. Jadi gini, Mas Mole, ya, kebetulan saya ini sebelum jadi ketua menjadi sekretaris DPC. Jadi saya ini sudah hampir 6-7 tahun jadi pengurus di DPC, sekretaris maupun ketua. Jadi kaitannya dengan tryout itu sudah kita lakukan hampir 4 tahun ini. Itu kita lakukan free. Lakukan free, gratis, pokoknya tidak ada yang bayar lah, free. Tadinya itu menjadi usul atau saya secara pribadi di kantor saya, tapi kemudian itu saya usulkan untuk menjadi pakai atas nama DPC. Atas nama ya, DPC. Karena kan yang bekerja sama kan dengan DPC, jadi saya usulkan dengan DPC. Nah, ketua yang sebelumnya Pak Siregar itu menyetujui. Jadi akhirnya ya sudah dengan DPC. Itu tiap hari belajar di kantor di sekretariat. Kita sediakan modul, kita sediakan makan siang, belajar dari pagi sampai malam boleh, dari pagi sampai sore boleh, bahkan tidur di sekretariat juga boleh. Tidur di sekretariat. Nah, kebetulan alhamdulillah periode yang lalu, UPA yang lalu, itu setelah tryout itu ada 35 peserta, semuanya alhamdulillah lulus. Lulus 100%? 100% dari DPC Pradi Wonosari. Alhamdulillah, luar biasa ini DPC Pradi Wonosari. Hablum minallah. Ini hablum minallah. Allah. Hablum minallah. Mantap ini advokat bermartabat. Tidak tanggung-tanggung teman-teman semua. Lanjut nih. Untuk yang apa ya namanya yang diajarkan atau di saat magang kayak gitu, teman-teman semua yang harus dipersiapkan kan gitu, karena kan kita magang tidak ada datang kan gitu. Kadang itu ada beberapa yang kita tidak menyebutkan di mana begitu kan. Magang cuma disuruh ini gitu. Kalau di DPC Pradi memang dibekali benar-benar atau yang seperti itu? Jadi permagangan itu kaitannya dengan bagaimana kader ini mengetahui proses penanganan perkara. Proses penanganan perkara ini kan ada yang non lead, ada yang lead. Nah, untuk yang non lead, ketika itu nanti kita berperkara ada di Polres, Polda, atau Polsek, ya kita ajak langsung menangani. Nah, ketika itu nanti sudah masuk ke litigasi, ada gugatan di Pengadilan Agama, di Pengadilan Negeri, ya kita ajak dalam proses itu. Bahkan kita ajak untuk masuk ke dalam ruangan. Kita sampaikan kepada yang mulia hakim bahwa ini adalah kandidat. Itu diperbolehkan. Itu diperbolehkan. Diperbolehkan karena kandidat diperbolehkan. Kaitannya dengan permagangan. Itu selalu kita lakukan. Jadi magang itu nggak hanya kemudian di kantor melakukan aktivitas yang mungkin kurang berbobot dan lain sebagainya. Enggak. Kita langsung ajak untuk menangani perkara. Berarti memang benar-benar dibekali kan kayak gitu. Terjun langsung, walaupun ada batasannya apa yang bisa dan tidak. Oh ya pasti kalau itu pasti. Dan saya Pak boleh diminum dulu. Kita sambil relax. Terima kasih ya. Lanjut. Ini pertanyaan dari teman-teman yang online gitu, Pak. Gitu. Ada pesan kayak gitu yang ingin disampaikan kepada Abang. Nah, kalau misalkan sudah menjadi advokat, kan gitu itu tidak tidak jarang dan susah untuk dihindari, gitu.
dengan hal-hal yang bisa merusak profesinya. Nah, contohnya itu entah itu ada yang suap, oke, ada yang apa namanya seperti kayak perempuan. Itu sangat dekat sekali kan kayak gitu untuk membekali itu kepada teman-teman advokat-advokat yang muda seperti apa. Kembali lagi seperti tadi saya sudah sampaikan Mas di awal Jadi untuk menjadi seorang advokat itu jangan posisinya lapar. Ketika kita sudah istilahnya alhamdulillah tidak lapar, godaan-godaan seperti itu saya yakin itu potensinya bisa diredam. Tapi kalau posisi kita seperti yang disampaikan itu lapar, pasti jangankan kok ditawarin. Nggak ditawarin aja, mencari gimana caranya supaya seperti itu. Nah, kembali lagi karena kita ini sebagai profesi yang bermartabat, officio noble, hal-hal seperti itu memang patut dan wajib kita hindari. Karena permainan-permainan seperti itu sangat berbahaya lah, berbahaya, dan saya tidak pernah menganjurkan kepada kader-kader yang khususnya yang magang di DPC Pradi Wonosari mengajarkan bagaimana mencari uang di profesi advokat. Saya nggak pernah mengajarkan. Saya nggak pernah mengajarkan. Jadi ketika ada kader yang bertanya, Pak, ajarin kita dong bagaimana cari duit di profesi advokat, saya nggak mau ajarkan. Saya nggak mau, karena itu bagi saya itu sudah hal yang sangat tabu untuk dibicarakan. Karena profesi advokat ini kan profesi yang kemudian kesepakatan antara si advokat dengan si pencari keadilan, dengan klien. Ketika itu sudah disepakati, saya menyarankan kepada adik-adik untuk mengontrak. Di situ dituangkan apa yang menjadi hak dan kewajiban. Selain itu jangan pernah minta lagi. Jadi jangan terus kemudian sambil jalan berperkara, wah saya mau ini hajatan di kampung, minta dong. Wah istri saya besok mau melahirkan, minta dong. Nah ini kan nggak ada hubungannya dengan profesi. Makanya saya untuk menghindari hal tersebut, bikinlah kontrak. Itu perlu ya teman-teman semua, karena profesi kita ini itu tidak hanya membawa diri kita, tetapi membawa organisasi juga. Itu melekat. Dan organisasi ini itu ada kode etiknya, dan kita harus menghormati itu dan menjalani itu. Untuk membedakan dengan organisasi yang lain, kita tidak membahas organisasi yang lain. Keunggulan organisasi kita di bawah bendera Pradi seperti apa, Bapak? Karena banyak yang akan taruhlah yang mendaftar kayak gitu. Ini DPC Pradi apa? Ini jawabannya. Begini. Jadi kalau kita berbicara mengenai advokat, kita berbicara mengenai undang-undang advokatnya. Undang-undang advokat itu sudah jelas mengatakan bahwa di negara kita itu menganut yang namanya single bar. Satu organisasi. Itu undang-undang masih berlaku sampai sekarang. Belum diganti. Jadi ketika satu organisasi ini menaungi profesi, nah ini akan ada yang namanya kode etiknya satu. Jadi ketika orang nanti melakukan pelanggaran, kemudian divonis, diberikan hukuman, termasuk disuspend, dia tidak akan pernah bisa pindah. Tapi ketika ini nanti banyak sekali ada organisasi, disuspend di sini pindah ke yang satu. Yang satu nanti kena pindah lagi ke yang satu. Ini siapa yang rugi? Yang merugi ya pencari keadilan, masyarakat pencari keadilan. Karena tidak akan pernah kena hukuman ini secara organisasi. Si advokat ini, saya dikenakan hukuman, kamu melanggar kemarin kode etik, saya akan pindah. Nanti pindah lagi ke organisasi yang lain. Loncat-loncat terus. Kan kasihan pencari keadilan. Tapi kalau ini hanya satu sesuai dengan undang-undang single bar, maka ya sudah. Ketika di situ dinyatakan bersalah, disuspend, di freeze 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, ya sudah dia kan tidak akan bisa beracara. Dia akan merenung. Berarti saya nggak boleh mengulangi lagi perbuatan saya kemarin. Tapi ketika ini nanti ada organisasi yang lain ya, kita akan
pindah-pindah aja terus. Tapi bisa menerima organisasi lain kayak gitu? Ya nyatanya bisa. Nyatanya bisa. Nyatanya bisa. Oke lah gitu. Itu yang menilai monggo ya, kan kayak gitu. Ya, gitu. Tapi di bawah bendera DPC di Pradi kan kayak gitu. Kita tetap mengusung yang namanya single bar itu, insyaallah. Kayak gitu. Nah, kalau misalkan posisi taruhlah saya sebagai advokatnya kayak gitu ya. Nah, boleh tidak kalau misalkan saya itu menolak perkara, Pak? Ya, jadi pada hakikatnya pada saat seorang advokat disumpah di pengadilan tinggi, itu saya masih ingat, itu akan bersumpah akan menolong, akan membantu pencari keadilan. Kira-kira seperti itu. Nah, kemudian itu ditafsirkan oleh sebagian masyarakat kita untuk tidak boleh menolak perkara. Tidak boleh menolak perkara. Jadi saya kira kata-kata menolak ini juga sangat jadi artinya menolak itu kadang-kadang kalau kita sudah tidak sesuai dengan hati nurani, cara menolaknya juga kan tidak terus kemudian bilang oh saya nggak mau, kan tidak, gitu. Kita bisa memberikan argumentasi atau pandangan-pandangan, taruhlah Bapak ini ada nggak kaitannya dengan saksi, ini ada nggak kaitannya dengan bukti. Nah kalau tidak ada saksi, tidak ada bukti, atau kita sebagai advokat berpendapat bahwa si klien ini kadang-kadang berceritanya tidak jujur, tidak jujur kayak gitu. Ya untuk apa? Kita bantu gitu kan. Jadi kita harus tanya dulu sebelumnya. Kita tanya dulu kepada klien ini bagaimana, kalau memang pengen serius dibantu ya monggo kita sama-sama kita berjuang ini bagaimana. Tapi kadang-kadang ada yang memberikan keterangannya tidak kliennya tidak jujur. Nah, ini kan jujur. Terus tidak serta-merta terus kita tolak, tidak. Jadi kita berikan masukan pengertian. Ini pengertiannya seperti ini. Jadi bukan semata-mata kita menolak. Tidak mau membantu kan gitu. Tapi pasti dibantu. Pasti dibantu, tetapi harus jujur, disampaikan kepada kami apa adanya kan kayak gitu. Iya, betul. Nah, karena kami kita berjalan itu berdasarkan surat kuasa. Surat kuasa itu wajib dan harus jujur. Betul. Nah, boleh tidak nih menjanjikan? Ini saya banyak sekali ya. Jadi profesi advokat itu tidak boleh menjanjikan, apalagi kaitannya dengan kemenangan. Tidak boleh, Mas. Seperti profesi rekan di profesi kedokteran. Tidak boleh dokter itu mengatakan ini pasti sembuh. Tidak boleh. Tidak bisa. Sama seperti advokat tidak boleh menjanjikan. Karena ini kaitannya dengan upaya hukum itu kita bekerja semaksimal mungkin. Jadi kita berusaha sesuai dengan hukum acara yang berlaku, tidak boleh menjanjikan kemenangan. Apalagi menjanjikan kemenangan dengan embel-embel harus memberikan A, B, C. Nah, itu tidak boleh. Itu tidak boleh. Haram itu. Tidak boleh. Nah, itu perlu diingat diingat bahwasanya kalau misalkan kita sudah menjadi advokat itu dihindari. Kita hanya bisa berupaya dengan sekuat tenaga untuk mencari keadilan dan sesuai dengan aturan. Betul. Nah, begini Bapak. Kalau misalkan advokat kan Film Nobel kayak gitu, profesi mulia kan begitu ya. Nah, banyak yang mengira untuk menghapus statement orang banyak kayak gitu. Advokat adalah teman-teman yang tersangka atau terdakwa. Itu statement yang harus kita kirim untuk berubah itu kayak gitu. Nah, berkaitan dengan sekarang ini saya singgung koruptor, kayak gitu. Kalau sebagai advokat saya kan kayak gitu. Untuk menangani itu atau menerima klien itu seperti apa? Baik, gini Mas. Setiap tindak perbuatan itu pasti ada kaidah-kaidah hukum yang mengatur. Semuanya dalam bernegara ini semua diatur. Nah, termasuk perilaku
korupsi yang itu diatur dalam undang-undang korupsi. Ya kan, itu ada pasal yang mengatur. Namun kita sebagai profesi advokat ketika membela seorang koruptor sama saja seperti kita membela taruhlah pencuri ayam, pencuri motor atau dan lain sebagainya. Yang kita bela adalah hak-hak hukumnya, hak kliennya. Yang kita bela. Betul. Sekarang kembali lagi saya perbandingkan dengan profesi yang lain. Apakah seorang penjahat ketika dilakukan penangkapan oleh polisi, ditembak kakinya, datang ke rumah sakit, nggak ditangani sama dokter? Pastilah ditangani. Sama seperti advokat. Ketika seseorang datang meminta hak-hak hukumnya dibela, ya harus kita bela, kita berikan upaya hukum kepada si yang bersangkutan kan begitu. Nah, itu tadi yang disampaikan oleh Pak Koko gitu. Itu perlu ditanamkan kepada kita atau calon-calon mencari keadilan gitu, advokat kayak gitu. Dan tepatnya di PKPA Fakultas Hukum Universitas Ahmad Dahlan kayak gitu. Bapak, karena kita dibatasi waktu begitu ya. Apakah ada yang disampaikan terlebih dahulu untuk closing? Saya terima kasih sudah diundang dan kaitannya dengan profesi advokat. Kembali lagi saya ingatkan kepada kader-kader muda yang adik-adik yang ingin menjadi profesi advokat, jangan pernah bercita-cita menjadi profesi advokat untuk mencari kekayaan. Jangan pernah, karena kalau awalnya sudah mencari kekayaan dulu, saya yakinkan mindsetnya akan kacau nanti. Jadi monggo kalau mau jadi advokat, sama-sama kita bareng-bareng belajar melalui PKPA di FUAD. Kita belajar, kalau nanti mau magang silahkan datang ke Sekretariat DPC Pradi Wonosari. Kita belajar bersama kaitannya dengan kita memberikan pelayanan hukum yang baik kepada masyarakat Indonesia. Gitu. Untuk DPC Pradi Wonosari alamatnya di mana, Bang? Nah, Sekretariat DPC Pradi Wonosari ada di Gedung Binasari, Jalan Veteran nomor 202, depan XT Square. Depan XT Square. Ada di tengah kota. Tengah kota. Gitu. Untuk sosial medianya? Sosial medianya ada di Facebook, ada di IG, semuanya DPC Pradi Wonosari. Itu tadi dikepoin teman-teman semua. Kalau ingin bergabung di sana, nanti bisa langsung ke sekretariat atau menghubungi sosial medianya. Gitu. Itu tadi perbincangan kami OTT dengan Pak Ketua DPC Pradi Wonosari, Pak Koko dan Sudan, begitu ya. Mudah-mudahan ini bisa menginspirasi menjadikan diri para pencari keadilan ataupun yang mau menjadi advokat. Gitu. Amin. Bermanfaat kita semua. Sukses Pak Koko. Terima kasih. Sehat selalu. Matur sudah berkenan hadir di sini kayak gitu. Terima kasih sekali lagi pada para pencari keadilan yang sudah perhatikan perbincangan ini gitu. Dan saya sampaikan juga apresiasi yang setinggi-tingginya para sponsor yang sudah mensupport kami, yaitu Hilmi Rental Car, Total Media Kreasi, Celsius Indonesia, Pestacinta.com, Farah Jewelry, dan tentunya tak ketinggalan My Studio Crop semua. Akhir kata dari saya bersama tim kru kerabat kerja yang bertugas, kami mohon undur diri dari hadapan Anda. Kita ketemu lagi, jumpa hari dan yang sama pekan depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.